Malu dia, ini jasanya malu dia takut kebongkar semua dia. Secara kan ya, yang membuat netizen tuh makin curiga gitu loh ya. Kenapa hakimnya itu walk out gitu? Benar kata Mas ini bahwa seorang hakim itu seharusnya netral, ya seharusnya netral. Dan kalau memang tidak terbukti hakim dan jaksa itu disuap oleh pihak RG, harusnya bukti yang dibawa sama Nikita itu bisa memberatkan Nikita gitu. Tapi di sini kenapa hakim memilih walk out gitu? Dan aku juga udah dengar ya, salah satu hakimnya itu kan ada bikin konten juga tuh si hakim. Si hakim tuh kan punya akun TikTok juga ya si hakimnya yang yang inisialnya SB ya, kalian nggak salah ya. Kalian cari tahu deh guys ya, hakimnya kasus Nikmir ya. Dia tuh bilang ya kan, dia tuh bilang pokoknya ya, argumentasinya tuh sangat tidak masuk akal ya menurut aku ya, dilontarkan oleh seorang hakim gitu. Dia bilang kayak gini, hakimnya itu bilang sidang itu tuh bukan untuk pembuktian katanya. Jadi tidak bisa Nikita Mirjani kucuk-kucuk bawa barang bukti untuk diperdengarkan. Lah kok bisa? Ya namanya setahu aku ya kan ya, setahu aku mengetahui tentang hukum gitu ya kan, hakim itu memang harus bersikap netral di persidangan. Kalau ada yang bawa bukti ya harus diizinkan untuk ditampilkan, ya nggak sih? Setahu aku ya, dari aku nonton drakor tentang persidangan gitu ya kan, itu rata-rata kan begitu ya guys ya. Dan aku lihat di kolom komentarnya si hakim itu juga ya, si hakimnya Nikmir ya, tadi ya aku baca-baca ya, ada pengacara juga menyimpulkan bahwa alasan si hakim tuh nggak masuk akal gitu ya. Memang sih ya, rasanya tidak masuk akal ya bahwa ada gitu ya persidangan itu untuk pembuktian untuk apa ya istilahnya ya, pokoknya kata si hakim tuh sidang kemarin itu bukan untuk acara pembuktian katanya, jadi tidak bisa kucuk-kucuk bawa buat barang bukti katanya, kayak gitu alasannya tuh. Tapi yang benar udah ketar-ketir tuh ya, sampai walk out tuh hakimnya gitu ya. Jadi langkah yang dilakukan Nyai ini bisa dikatakan berani dan juga nekat ya. Kalau Nyai ini, yang dibawa Nyai ini tidak benar ya, tidak akan mungkin Nyai mempertaruhkan banget gitu ya kan. Dia bisa terancam menerima hukuman yang lebih besar dan lebih berat loh ya. Tapi dengan barang bukti itu gitu yang ditemukan Nyai itu ya, bisa membuat seorang hakim di dalam persidangan itu walk out gitu, dan membuat seorang jaksa JPU itu ketar-ketir gitu ya. Jadi ini membuktikan banget bahwa di dalam kasusnya Nikmir ini benar-benar ada mega proyek yang melibatkan para hakim dan JPU. Kemungkinan di atasnya pun ada gitu, karena tadi aku juga menonton Sunan Kalijaga mention satu nama gitu ya kan, satu nama yang ya kalian yang tahu, kalian tinggalkan di kolom komentar lah guys ya, yang juga orang tersebut itu anggota DPR ya kalau nggak salah ya, anggota DPR bagian apa gitu ya, adalah kalian cari tahu lah guys ya. Jadi ini benar-benar mega korupsi banget ini. Ini kasus Nikmir harus dikawal KPK ini menurut aku nih ya Pak Presiden. Ya. Pak Presiden kalau mau memberantas koruptor dan mafia skincare ya, kawal kasus ini, kawal ya. Ini kayaknya udah mega korupsi nih ya, melibatkan jaksa sama JPU nih ya. sampai hakim pun kabur gitu dari persidangan gitu, ya nggak sih guys? Ya udah guys, kalau kalian belum nonton video ini, buka stitchnya dan dengarkan, sangat masuk akal penjelasan si abang ini gitu ya. Kayaknya abang ini juga orang hukum atau paham hukum kayaknya ya. Tapi masuk akal sih yang dibilang dia ya, bahwa kalau memang yang dibawa Nikmir itu tidak benar, kalau si hakim merasa dirinya tidak disuap gitu ya untuk menjebloskan Nikmir gitu, kenapa dia harus walk out gitu? Dan jaksanya juga kenapa sampai sengotot itu, kayaknya marah banget gitu dengan si Nikmir gitu. sampai hakim lainnya tuh pakai masker tuh, tahu akan diserang netizen kali ya, udah tahu salah gitu kali ya. Dia nggak tahu ya kekuatan netizen Indonesia.
Ya gitu aja ya guys ya. Bantu up terus guys, kita kawal terus kasus Mbak Niki ini ya, karena ini benar-benar sudah benar-benar melibatkan hakim jaksa. Kemungkinan ya, karena tidak masuk akal seorang hakim yang harusnya netral di dalam persidangan bisa walk out hanya dengan alasan bahwa sidang hari itu tuh bukan untuk pembuktian. Kok bisa kayak begitu, ya kan? Setahu aku, sejauh aku mengenal dunia hukum nggak kayak gitu. Kalau ada terdakwa yang membawakan barang bukti, ya harus diizinkan untuk ditampilkan, kemudian dinilai itu tuh barang bukti itu tuh valid atau tidak valid gitu. Itu bikinan atau asli gitu. Kan bisa dibuktikan dari digital forensik, ya kan? Kalau memang tidak benar gitu. Ayo Pak Hakim, berani gak sidang ulang dengan pembuktian itu gitu, dengan menampilkan barang bukti yang dibawa Mbak Niki gitu. Mari kita kawal sidang berikutnya, bakalan seru ini ya kan. Live-nya akan aku pantengin terus nih dari awal nih. Yaudah ya guys ya, gitu aja ya guys. Up sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya, buka stage-nya dan dengarkan penjelasan si abang ini. Semoga Mbak Nikmir segera mendapatkan keadilan yang layak dia dapatkan ya. Thank you for watching and God bless you.